Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek namanya Boas. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari ayat 8 sampai 11. Ayat 8 sampai 11 saya akan membacakan ayat-ayat genap dan saudara-saudara menyambut dengan ayat-ayat ganjil. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Bagian terakhir mari kita lihat ayat 17. Ayat 17. Saya akan membacakannya sampai ayat 19. Ayat 17 sampai 19. Mari kita memperhatikannya bersama-sama. Saya yang akan membacakannya, saudara memperhatikannya dari Alkitab saudara masing-masing. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Bagian ini menunjukkan kebaikan Allah kepada Naomi dan Rut. Saudara-saudara, Naomi dan Rut datang ke Bethlehem sebagai orang yang menderita. Naomi dan Rut sudah menjadi janda, mereka sudah tidak mempunyai siapa lagi. Apalagi Rut sudah menjadi janda dan sekarang dia menjadi orang asing. Kita bisa mengatakan seburuk-buruknya keadaan Naomi, lebih buruk lagi keadaan Rut. Saudara kasih oleh Tuhan, Naomi sudah kehilangan suaminya dan sudah kehilangan kedua anak laki-lakinya. Tetapi di Bethlehem dia masih memiliki keluarga. Sedangkan Rut sudah kehilangan suaminya dan ketika dia datang ke Bethlehem, dia datang sebagai orang asing. Dia tidak punya siapa-siapa di Bethlehem. Jadi sekalipun kondisi Naomi begitu buruk, tapi sebenarnya kondisi Rut lebih buruk lagi daripada Naomi. Setidaknya Naomi masih memiliki saudara di Bethlehem. Rut tidak memiliki siapa-siapa di kota Bethlehem. Tetapi di sini kita melihat bagaimana Allah menunjukkan pemeliharaannya kepada mereka. Saudara-saudara, secara perlahan kita bisa melihat di dalam cerita ini
keadaan Naomi dan Rut menjadi lebih baik. Saudara-saudara, kalau kita membaca Rut pasal 1, kita memang melihat suatu gambaran yang gelap sekali. Gambaran yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kehilangan. Kehilangan suami, kehilangan 2 anak, lalu kemudian menjadi sebatang kara. Tapi saudara-saudara, di dalam Rut pasal 2 kita melihat keadaan sudah berubah. Walaupun tidak berubah secara radikal, tapi berubah secara gradual, perlahan-lahan. Apalagi kalau saudara-saudara menelusuri dari ayat 1 sampai 23, saudara memperhatikan di situ kondisi dari Naomi dan juga Rut mengalami pemulihan, tetapi tidak secara radikal, tidak secara menyeluruh, tetapi secara perlahan-lahan. Saudara-saudara, pasal 2 ayat 1 sampai 23 menunjukkan kepada kita bagaimana Allah membawa Naomi dan Rut keluar dari keadaan mereka yang terpuruk. Ini adalah penghiburan bagi saudara dan saya ketika sedang menderita. Saudara-saudara, tidak ada orang yang tidak menderita. Dan tidak ada orang Kristen yang tidak menderita. Jadi saudara-saudara Tuhan, kalau kita berpikir hanya orang Kristen yang menderita, itu salah. Orang nggak Kristen juga menderita. Orang berdosa juga menderita. Saudara jangan berpikir, oh karena kita mengikuti Yesus maka kita menderita. Enaklah orang yang tidak ikut Yesus. Kalau saudara-saudara perhatikan, banyak orang yang menderita karena dosanya juga. Jadi saudara jangan berpikir ya, oh penderitaan itu hanya milik orang yang ikut Yesus. Kalau orang nggak ikut Yesus, dia bebas dari penderitaan. Loh, kalau saudara pergi ke rumah sakit, saudara-saudara Tuhan, banyak orang yang menderita. Dan kalau ditanya-tanya, kenapa menderita? Kebut-kebutan. Kenapa menderita? Minum-minuman keras. Kenapa menderita? Karena pergaulan bebas. Loh, karena dosa juga bisa bikin orang menderita. Tapi saudara-saudara Tuhan begini, kalau orang berdosa menderita, kita merasa itu adil. Ya, salah lo, saudara-saudara Tuhan ya. Ya kan? Ya impas dong. Ya, dia berbuat dosa, dia kemudian menderita. Tapi ketika kita melihat orang yang Kristen menderita atau kita sendiri menderita, kita merasa kurang fair ya. Sudah ikut Tuhan dengan setia, tapi kenapa tetap menderita juga? Tapi saudara-saudara Tuhan, kalau kita membaca pasal 2 ayat 1 sampai 23, kita melihat sebuah penghiburan. Penghiburan bukan bagi orang berdosa yang menderita, penghiburan bagi orang percaya yang menderita. Saudara-saudara Tuhan, kalau saudara bukan orang percaya, maka khotbah ini bukan untuk saudara. Saudara-saudara Tuhan ya. Tapi kalau saudara adalah orang percaya, saudara adalah pengikut Kristus yang setia, maka khotbah ini adalah untuk saudara. Saudara-saudara Tuhan, saat menderita, kita tidak langsung bisa melihat kebaikan Allah. Saudara-saudara Tuhan, apa penghiburan kita di dalam penderitaan? Apa penghiburan kita di tengah-tengah penderitaan? Bisa melihat kebaikan Allah. Jadi saudara-saudara, bagaimana Tuhan menghibur kita di dalam penderitaan? Dia memperlihatkan kepada kita kebaikannya. Tapi saya harus kata sama saudara-saudara, kita tidak selalu langsung bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam penderitaan. Saudara-saudara Tuhan, waktu kita menderita, ada kebaikan Tuhan, tapi tidak langsung saudara-saudara bisa melihat kebaikan itu. Saudara-saudara Tuhan, sebenarnya ketika orang Kristen menderita dan mengatakan Tuhan tidak baik, jauh di dalam hatinya dia percaya kok Tuhan itu baik. Saudara-saudara, waktu orang Kristen menderita, orang Kristen bisa mengatakan Tuhan tidak baik. Tapi saudara-saudara sebenarnya deep down dia tahu kok Tuhan itu baik. Cuma dia tidak bisa melihatnya. Saya tahu Tuhan itu baik, tapi saya masih bergumul untuk melihatnya. Tapi saudara-saudara Tuhan, cerita Rut dan Naomi di pasal 2 ini menunjukkan kepada saudara, memang ada masa, waktu, di mana saudara-saudara masih sulit mencerna kebaikan Tuhan. Tapi perlahan dan pasti, saudara akan melihat kebaikan Tuhan dengan jelas. Saudara-saudara Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam penderitaan. Tuhan mengizinkan penderitaan, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita dalam penderitaan tanpa jejak-jejak kebaikannya. Kenapa saudara-saudara? Karena itulah penghiburan kita. Waktu penderitaan terjadi, saudara bisa melihat jejak-jejak kebaikannya. Disitulah hati saudara mengalami penghiburan. Saya langsung mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah memperlihatkan kebaikannya di tengah penderitaan Naomi dan Rut. Saya akan membagi khotbah ini menjadi 3 poin, saudara-saudara ya. Jadi saya akan menunjukkan 3 poin dari Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23 ini. Bagaimana Allah memperlihatkan kebaikannya di tengah penderitaan Naomi dan Rut. Mari kita mulai dengan yang pertama, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara Tuhan,
kebaikan Allah di tengah penderitaan Naomi dan Rut bisa kita lihat ketika Rut menemukan ladang. Mari kita perhatikan saudara-saudara Tuhan, mari kita perhatikan ayat 2a. Ayat 2a, saudara-saudara Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua ayat 2a, saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan, pasal 2 tidak dimulai dengan kalimat Naomi. Saudara-saudara Tuhan, orang yang pertama kali berbicara di pasal 2 bukan Naomi. Orang yang pertama kali berbicara di pasal 2 itu Rut. Nah, saudara-saudara Tuhan, kalau itu perhatikan, saudara-saudara Tuhan, kalimat Rut yang pertama di pasal 2 ini ada pada ayat 2a. Saya bacakan untuk kita semua. Biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Jadi saudara-saudara Tuhan, setelah dari pasal 1 tidak ada suara apapun, Naomi dan Rut sampai ke Bethlehem dan mereka sampai tepat di awal musim menuai jelai. Dan saudara-saudara tidak mendengar satu kalimat pun dari Rut dan juga dari Naomi. Jadi pasal 1 ditutup dengan bisu. Dan saudara-saudara Tuhan, kebisuan itu kemudian dipecahkan di pasal 2. Dan suara yang memecah kebisuan itu suaranya Rut. Apa yang dikatakan Rut? Biarkanlah aku, let me, ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepada aku. Saudara-saudara Tuhan, kita bisa melihat di sini kebaikan Tuhan. Apa kebaikan Tuhan yang bisa saya lihat? Yang pertama, saudara-saudara, Rut menemukan ladang untuk memungut bulir-bulir jelai. Mengapa Rut membutuhkan ladang untuk memungut bulir-bulir jelai, saudara-saudara? Karena mereka nggak punya ladang. Jadi kalau Tuhan, Rut dan Naomi datang ke Bethlehem tanpa membawa apa-apa. Dan di Bethlehem mereka tidak punya apa-apa. Oh, bukankah Naomi orang Israel? Bukankah Naomi itu penduduk aslinya Bethlehem? Kok bisa nggak punya apa-apa di Bethlehem? Nah, saudara Tuhan, ini terkait dengan budaya Israel. Saudara-saudara, di dalam budaya Israel, tanah itu miliknya laki-laki. Perempuan tidak punya hak untuk tanah. Jadi saudara Tuhan, ayah akan mewariskan tanahnya kepada anak laki-lakinya. Kalau anak laki-laki 5, maka tanahnya dibagi 5. Anak sulung dapat 1 lebih banyak. Jadi saudara-saudara, walaupun dibagi 5, sebenarnya dibagi 6. Karena 2 untuk anak laki yang pertama, anak sulung. Baru yang sisanya itu untuk anak laki-laki yang lain. Lah kalau dia punya anak perempuan tidak dapat apa-apa. Maka saudara-saudara Tuhan, tanahnya anak perempuan itu adalah tanah suaminya dia. Jadi kalau dia nggak nikah, ya dia tidak punya tanah. Jadi saudara-saudara, di dalam budaya Israel, semua anak perempuan numpang di tanahnya laki-laki. Lah bagaimana kalau suaminya meninggal? Kalau suaminya meninggal, maka otomatis tanah itu akan diberikan kepada anak laki-laki dari pernikahan mereka. Bagaimana kalau dalam pernikahan itu tidak ada anak laki-laki? Maka tanah pusaka itu akan dikembalikan kepada keluarga besar si perempuan. Keluarga besar si laki-laki. Saudara Tuhan, mari kita kembali kepada kasusnya Rut dan Naomi. Dan lebih khusus lagi pada Naomi. Naomi memang penduduk Bethlehem, tapi tanah itu tanah Elimelek. Dan karena Elimelek tidak meninggalkan anak laki-laki, karena anak laki-lakinya meninggal, dan anak laki-lakinya tidak meninggalkan cucu laki-laki, maka tanah Elimelek yang ada di Bethlehem itu tidak bisa diklaim oleh Naomi. Kecuali Naomi menikah dengan saudara dari Elimelek. Tapi saudara-saudara jangan lupa, Naomi sudah lansia. Kalaupun dia menikah dengan saudara Elimelek, belum tentu ada anak. Belum tentu ada anak, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini kan masyarakat pertanian. Saudara-saudara saudara Tuhan, masyarakat pertanian beda dengan masyarakat perkotaan. Dalam masyarakat perkotaan, tanah itu investasi. Tapi dalam masyarakat pertanian, tanah itu alat produksi. Beras saudara dari situ, gandum saudara dari situ, sayur saudara dari situ. Saudara-saudara Tuhan, kebutuhan-kebutuhan dasar di dalam masyarakat pertanian itu diproduksi sendiri. Kebutuhan-kebutuhan sekunder baru saudara beli dari orang lain. Tapi beras, daging, sayur, telur, ikan itu saudara produksi sendiri. Kalau saudara tidak punya tanah, bagaimana saudara bisa hidup? Saudara Tuhan, Rut dan Naomi datang ke Bethlehem itu dalam keadaan berbahaya. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka butuh makan. Lah, nggak punya ladang. Mau makan dari mana? Di sinilah kita melihat saudara-saudara ya, kebaikan Tuhan kepada dua perempuan ini.
Bagaimana Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada dua perempuan ini? Tuhan memberikan kepada Rut ladang untuk memungut jelai. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang bisa kita renungkan dari bagian ini, saudara dikasih oleh Tuhan, dari bagian yang pertama ini, saudara-saudara ya. Kebaikan Tuhan itu lebih sering ditunjukkannya dengan cara-cara yang biasa daripada cara-cara yang luar biasa. Saudara-saudara, bagian yang pertama mengajarkan kepada saudara, kebaikan Allah sering ditunjukkannya dengan cara-cara yang lumrah. Kebaikan Allah lebih sering diperlihatkan dengan cara yang biasa daripada cara yang luar biasa. Kalau saudara pikir-pikir, bagaimana cara Tuhan memberikan makan kepada Rut dan Naomi? Dengan bekerja. Bukan dengan memberikan mana seperti bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Saudara-saudara, selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, mereka nggak kerja. Loh, makan dari mana? Tuhan kasih mana setiap pagi. Itu adalah cara yang luar biasa. Tapi saudara jangan lupa, begitu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, mana berhenti. Kenapa mana berhenti? Tuhan memberikan kepada mereka sebuah perintah tidak langsung. Mulai hari ini, kamu harus bercocok tanam. Kamu nggak boleh lagi menunggu mana dari sorga. Cara yang luar biasa berhenti. Cara yang biasa dimulai. Nah, kalau saudara perhatikan, saudara kasih oleh Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam dunia dan dalam hidup kita lebih sering ditunjukkannya dengan cara yang biasa. Saya masih percaya Tuhan bisa menunjukkan kebaikan dengan cara yang luar biasa. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, cara yang luar biasa itu adalah sesuatu yang anomali. Ada sesuatu yang anomali. Bukan sesuatu yang reguler. Karena kebaikan Tuhan yang reguler itu ditunjukkannya dengan cara yang biasa. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kita seringkali tidak menghargai kebaikan Tuhan yang ditunjukkan dengan cara yang biasa. Kenapa? Karena kita sudah menjadi terbiasa. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau sakit sembuh dengan pergi ke dokter, ya saudara kasih oleh Tuhan, saudara menganggap kok biasa banget ya. Ya, jadi maunya gimana? Nggak perlu ke dokter. Ya saudara-saudara, nggak perlu ke dokter. Cancer stadium 4 hilang seketika. Itu yang namanya cara yang luar biasa. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di dalam bagian yang pertama, saudara belajar satu hal. Kalau Tuhan menunjukkan kebaikannya, ketika Tuhan menunjukkan kebaikannya, dia lebih sering menggunakan cara-cara yang biasa. Rut dan Naomi butuh makan. Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana Tuhan memberikan mereka makanan? Rut pergi kerja. Pergi kerja. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, pekerjaan itu adalah salah satu cara Tuhan memelihara. Saudara yang berpikir ya, oh kalau Tuhan memelihara, artinya saya nggak kerja, Tuhan kasih makanan. Nah, itu cara namanya pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, itu secara teologis error, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, jadi kalau saya kerja, Tuhan kasih, kalau saya kerja, saya dapat makanan, itu bukan ada campur tangan Tuhan. Campur tangan Tuhan adalah kalau saya nggak kerja, lalu saya dapat makan. Wah, itu campur tangan Tuhan. Nggak kerja sebulan, saudara kasih oleh Tuhan, tiap kali buka pintu ada parcel, saudara kasih oleh Tuhan. Wah, ini pemeliharaan Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, itu secara teologi itu error. Pekerjaan adalah salah satu cara pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ya, Allah sudah menyediakan makanan kepada Naomi dan Rut sebelum mereka datang. Dan kita bisa melihat, saudara kasih oleh Tuhan, dua cara. Bagaimana Allah menyediakan sebelum Rut dan Naomi datang. Yang pertama, saudara-saudara, Allah membuat peraturan mengenai panen. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kenapa Rut dengan yakin pergi ke ladang? Kenapa Rut bisa dengan yakin pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai? Karena di bangsa Israel ada peraturan. Dan peraturan ini dibikin oleh Musa jauh sebelum Rut dan Naomi. Di dalam Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Silakan saudara-saudara buka Imamat 19 ayat 9 sampai 10. Silakan saudara-saudara membukanya. Saudara-saudara, ini adalah salah satu ayat, ya. Ini adalah salah satu ayat yang mencatat peraturan mengenai panen. Dan orang Israel harus mengikuti peraturan ini. Ya, saya tidak minta saudara membaca ayat ini, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara melihat ayat ini, di situ dikatakan, kalau kamu panen, jangan sabit ladangmu sampai ke pinggir-pinggir. Ya, boleh sabit. Saudara-saudara, kalau jelai itu harus disabit. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, tapi kalau kamu mau nyabit, jangan sampai ke pinggir-pinggirnya kamu sabit. Supaya apa? Supaya anak yatim
janda dan orang miskin bisa mendapatkan makanannya. Yang kedua, kalau kamu memungut, kamu nggak boleh kembali lagi. Kamu hanya boleh memungut sekali jalan. Kalau ada yang tertinggal dari panenmu, nggak boleh kamu pungut lagi. Loh, sayang dong. Ya, saudara-saudara bayangkan ya, kita ini punya ladang pala, saudara Tuhan ya. Mana pala lagi mahal, saudara-saudara. Baru saudara-saudara sudah panen, lalu saudara-saudara sudah kumpulkan, baru saudara lihat ke pohon pala itu, masih banyak loh buah yang tadi terlewat. Nah, kalau saudara orang Israel, Tuhan bilang apa? Jangan naik lagi. Loh, harga pala lagi naik. Lagi naik 50% ini, kebutuhan pala dunia ini. Lagi banyak-banyaknya ini. Lagi naik. Tuhan bilang, ya kamu sudah boleh panen satu kali. Loh, ya, yang tersisa di atas itu siapa? Untuk anak yatim, janda, dan orang asing. Demikian juga dengan ayat yang ke-10. Itu konteksnya untuk anggur. Kalau kamu petik anggur, dan ada yang tersisa di pohon anggur itu, nggak boleh kamu petik lagi. Biarkan itu dipetik sama anak yatim, janda, dan orang asing. Kenapa? Karena mereka nggak ada tanah. Mereka kalau nggak ada tanah, nggak bisa bertahan hidup nanti. Dari mana mereka mendapatkan makanan mereka? Yaitu dari sisa-sisa panenmu. Itu peraturan yang Tuhan bikin. Jauh sebelum Naomi dan Ruth. Yang kedua, saudara-saudara, dengan membuat panen di Bethlehem. Saudara jangan lupa, waktu Ruth dan Naomi sampai ke Bethlehem, itu tepat pada waktu awal panen. Saudara bisa bayangkan kalau mereka sampai di Bethlehem masih kelaparan. Ya, saudara-saudara, nggak ada gunanya peraturan Musa ini. Ya, kamu boleh ambil sisa panen orang. Lah, gagal panen semua. Apa yang mau diambil? Jadi saudara-saudara Tuhan, di sini kita perhatikan ya, Tuhan sudah menyediakan. Bagaimana Tuhan menyediakan? Tuhan membuat peraturan. Yang kedua, Tuhan membuat panen. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Sekalipun Tuhan sudah menyediakan, Ruth tetap harus kerja. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, di sini kita melihat sebuah prinsip. Karena Allah sudah menyediakan, kita harus bekerja. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, Tuhan memang sudah menyediakan, tapi bukan berarti kita bisa berpangku tangan. Justru karena Allah sudah menyediakan, maka kita harus bekerja. Di dalam teori reform dikatakan, saudara-saudara, pekerjaan itu sarana providensia Allah. Bagaimana Allah memelihara saudara dan saya melalui pekerjaan. Saya kutip dari seorang bapak gereja namanya Clement. Clement dari Alexandria mengatakan, Tuhan sendiri yang menyediakan benih, tapi dia menyerahkan pertumbuhannya kepada perawatan saudara. Saya kutip lagi dari Martin Luther. Tuhan memberi kita bahan-bahan untuk makanan kita, tapi dia mengharapkan kita untuk memasaknya. Jadi saudara-saudara, di sini ada satu prinsip. Providensia Allah tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk do nothing. Loh, kalau Tuhan sudah menyediakan, ya sudahlah. Kita berpangku tangan saja, let God and let go. Tidak, justru kalau saudara percaya Allah menyediakan, saudara harus rajin bekerja. Maka saudara Tuhan, kalau kita pikir-pikir ya, kenapa Alkitab itu mengecam kemalasan ya? Dan Alkitab itu mengatakan kemalasan itu kejahatan. Dan ayat yang paling jelas itu adalah perumpamaan mengenai talenta. Ada 3 hamba yang diberikan talenta, saudara Tuhan. Hamba yang pertama, hamba yang kedua, dan hamba yang ketiga. Dan saudara-saudara, satu-satunya hamba yang dimarahin itu hamba yang ketiga. Dan kalau saudara perhatikan di hamba yang ketiga, Tuhan itu bilang apa? Hei hamba yang jahat dan malas. Saudara-saudara, waktu kita membaca perkataan dari Tuhan ini kan, kita merasa something wrong dengan kalimat itu. Kenapa saudara-saudara? Hamba ini malas, yes. Jahat. Di mana jahatnya? Saudara-saudara, kalau dia dikasih 1 talenta, dia kembalikan 1/4, itu jahat kan oleh Tuhan ya. Sudah bukan ngembangin talenta, malah berkurang lagi. Itu jahat, korup itu. Tapi kalau 1 dikasih, 1 kembali, itu jujur. Saudara kalau kasih uang sama orang, ini ya, titip ya, nanti saya minta lagi. Dia kembalikan tepat 100%. Jujur! Kalau dia kembalikan 25%, maling. Saudara Tuhan. Tapi kan hamba yang ketiga ini dikasih 1, dia simpan 1, dia balikin 1. Kenapa kemudian dibilang jahat kamu? Loh, kok jahat? Jahat di mana ini? Saudara-saudara, selama ini kalau kita mendengar kata jahat, yang kita bayangkan apa? Membunuh, mencuri, berzina. Ya saudara-saudara Tuhan, itu jahat itu. Korupsi. Ya jahat. Tapi malas kok jahat.
Malas ya malas. Saudara-saudara, 15 tahun saya jadi guru, saudara kasih oleh Tuhan, saya menyadari ya, banyak siswa yang baik, malas, saudara kasih oleh Tuhan. Nah itu saudara kasih oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, di sekolah itu ada beberapa kategori siswa, saudara-saudara ya. Nah, yang jahat dan malas itu langka. Saudara kasih oleh sudah malas, preman lagi, saudara kasih oleh Tuhan ya. Wah ini ada yang suka bikin kerusuhan di kamar mandi, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Ya, saudara kasih oleh Tuhan itu pintu kloset patah, saudara kasih. Nah itu ada sih. Dan biasanya kalau di kelas dapat nilainya 20, dapat nilainya 20, 30, nggak di bawah KKM semua. Tapi saudara-saudara, tipe yang seperti ini langka. Makanya selalu diingat guru. Waktu ada reuni, saudara kasih oleh Tuhan, kamu itu ya? Oh, ingat, kenapa? Sudah bodoh, jahat lagi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Ada, tapi saudara kasih oleh Tuhan, saya 15 tahun mengajar, saya menemukan saudara-saudara, siswa-siswa yang baik ya, baik. Nggak pernah membolos, nggak pernah menyontek. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, nilai nggak pernah di atas KKM, di bawah terus. Ya kan? Saudara-saudara, saya punya siswa, setiap kali saya ketemu sama dia, selamat pagi Pak. Wah, ramah saudara kasih oleh Tuhan. Ya kan? Dalam hal itu saya appreciate. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, nilainya nggak pernah di atas KKM, 40. Kadang-kadang saya konseling, kenapa kamu dapat dari 40? Kamu nggak belajar? Iya Pak. Loh, bingung saya saudara kasih oleh Tuhan. Anak ini baik, tapi kenapa malas ya? Saudara-saudara, karena kita sering berpikir, malas itu nggak jahat. Ya, saudara-saudara, biasanya kan siswa yang pinter berambisi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan kan, wah ini juga problem lain di sekolah, saudara-saudara ya. Siswa yang pinter tapi ambisius. Wah, sombongnya minta ampun, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kebanyakan kan siswa kita itu bukan yang seperti itu, nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri, ekstrim tengah, saudara kasih oleh Tuhan. Baik banget. Selamat pagi Pak, ya. Selamat pagi Bu. Gimana kabar hari ini Pak? Bu, ya. Sopan banget, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, masuk ke kelasnya ketok pintu dulu. Wah, sopan. Tapi yang bikin kita malas itu apa? Bikin kita capek itu apa? Nilainya nggak pernah naik-naik nih. Kenapa kamu nggak belajar? Malas, Pak. Nah, saudara-saudara, kalau dibilang jahat, baik. Tapi dibilang baik, malas. Nah, saudara-saudara yang kasih dengarkan baik-baik ya. Bagi Allah, kemalasan itu adalah jenis kejahatan. Kenapa? Karena kemalasan adalah penghinaan terhadap kebaikan Allah. Orang malas sedang menghina kebaikan Allah. Maka kalau saudara malas, saudara kasih oleh Tuhan, saudara jangan berpikir, saya nggak menyakiti siapapun, saudara kasih oleh Tuhan. Oh tidak, saudara menyakiti Tuhan. Kenapa? Kemalasan itu adalah bentuk penghinaan terhadap kebaikan Allah. Kita bisa lihat juga itu dalam perumpamaan talenta. Saudara tahu kenapa Tuhan itu mengatakan, hai hamba yang malas dan jahat. Karena hamba itu bilang, aku tahu Tuhan, engkau suka mengambil yang tidak engkau miliki. Saudara-saudara, hamba itu mengatakan, enak di Tuhan. Cuman kasih 1, kemudian setor 2. Yang kerja saya, yang dapat dia. Yang tadi kan 10 talenta, saudara-saudara ya, dikasih 5, disetor 10. Lah, enak di Tuhan dong. Pas saya nggak mau rugi. Tuhan kasih 1, saya kembalikan 1. Itu jahat. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan hari ini, saudara dikasih oleh Tuhan ya, banyak orang itu tidak mau kerja lebih, ingin dapat uang lebih. Jahat. Saudara bilang, tapi dia nggak nyolong Pak. Dia nggak mengganggu orang Pak. Iya. Tapi kalau saudara perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan, di toko-toko ya kan, di restoran-restoran, itu banyak saudara dikasih oleh Tuhan, pelayan-pelayan yang tidak mau kasih pelayanan lebih, tapi minta gaji lebih besar. Jahat itu. Saudara kasih oleh Tuhan, saya berapa kali naik taksi online, saudara kasih oleh Tuhan, dia pengen dikasih tip, tapi dari saya naik, dia nggak angkatin barang saya. Ya, saudara pasti punya pengalaman yang sama dengan saya di Kota Manado ini, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saya rasa saya tidak sendirian dan sebatang kara dalam pengalaman ini. Saudara ngedumel, saudara dalam hati kan, ini apa sih? Saudara-saudara, kita order datang, saudara kasih oleh Tuhan, dia datang kemudian dia berhenti aja. Wah, kita sudah tergopoh-gopoh bawa plastik begitu banyak, saudara-saudara. Dia nggak peduli sama sekali. Kita masukkan, sudah Bu, sudah Pak, sudah jalan dia. Nah, tapi saudara kasih oleh Tuhan begitu turun, nggak bantu nurunin juga. Lebih parah saudara-saudara, pernah satu kali hujan, tidak melakukan apa-apa. Ya, seakan-akan dia mengatakan, ya tugas saya kan cuma supir.
Mungkin dalam hatinya, saya ini dulu anak raja, cuma lagi bangkrut aja, makanya jadi supir. Nggak level saya ngangkat barangmu. Tapi saudara-saudara, apa yang bikin saya lebih geli, saudara Tuhan, lebih geli sekaligus jengkel. Waktu sudah selesai, saudara Tuhan, dia bilang, jangan lupa ya tipnya Pak. Lah, betapa jahatnya supir ini. Mahasiswa juga sama, malas belajar tapi ingin dapat B, itu banyak. Nggak mau belajar, saudara Tuhan, tidak mau effort lebih banyak di kelas, tidak mau bertanya di kelas. Tapi saudara Tuhan berharap dosen kasih nilai A. Baru kemudian kalau dosen kasih nilainya B, pelit-pelit dosen di sini ya, saudara Tuhan. Kamu nggak ada effort lebih, pingin hasil lebih, itulah namanya jahat. Saudara-saudara, jadi apa itu malas? Malas adalah orang yang tidak mau effort lebih, tapi ingin hasil yang lebih, itu malas. Jadi kalau saudara tanya, malas itu jahat? Ya saudara bisa lihat ya betapa jahatnya orang malas, saudara Tuhan. Enggak mau effort lebih, pingin hasil yang lebih, kan jahat itu. Jahat. Ya saudara-saudara, hamba Tuhan juga bisa jahat. Tidak punya effort lebih, tapi pingin mendapatkan hasil yang lebih banyak. Oh itu jahat sekali, saudara Tuhan. Ya. Tidak mau persiapan khotbah, saudara Tuhan, tapi ingin jemaatnya 2.000. Loh, kamu persiapan khotbahnya nggak pernah, tiba-tiba pengen punya jemaat 2.000. Itu gimana ceritanya? Oh iya. Ya, itu kan jahat. Ya, maka saudara-saudara 2 Tesalonika 10, saya percaya saudara tidak asing dengan ayat ini ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, keras sekali kalimat ini saudara-saudara. Jika seorang tidak bekerja, tidak mau bekerja, bukan tidak bekerja, perhatikan, tidak bekerja, bukan tidak bekerja. Kenapa saudara-saudara? Ada orang tertentu yang tidak bekerja karena cacat. Maka Paulus bukan mengatakan jika seseorang tidak bekerja, bukan, tidak mau, artinya bisa. Simply nggak mau. Jangan dia makan. Kenapa saudara-saudara? Karena orang ini jahat sekali. Dia datang ke orang minta makan. Orang itu kasih dia makan karena orang itu kerja. Dia sendiri nggak kerja, kan kurang ajar ini. Lu nggak kerja, minta makan sama saya. Lah saya untuk kasih makanmu, saya harus kerja. Di mana hati nuranimu? Sudah Tuhan kita bilang, kamu nggak kerja, tapi minta makan. Lah saya untuk kasih makanmu, saya kerja. Nah, saudara-saudara yang punya anak dari kecil, saudara harus ajarkan prinsip ini. Yang tidak mau bekerja, jangan makan. Ayo, saudara berani nggak ngomongin sama anak saudara? Sama pegawai saudara berani. Saudara-saudara, ayat ini sering digunakan oleh orang-orang Kristen yang punya toko untuk apa? Untuk dikirim ke WA grup pegawai, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, bos-bos Kristen, nih, dengar nih apa kata Paulus. Jika tidak mau bekerja, janganlah ya makan. Saudara berani nggak ngomong itu sama anak saudara? Yang nggak mau kerja, jangan makan. Itu kan anak, Pak, bukan pegawai. Tapi kan prinsipnya sama. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau anak saudara sudah SD, saudara kasih tanggung jawab nggak sama dia? Dan saudara berani nggak bilang, kalau kamu nggak tanggung jawabmu, kamu nggak dapat uang jajan. Oh jangan lupa, anak kecil jangan digituin loh. Kalau anak bayi boleh, tapi kan sudah kelas 3 SD. Kenapa saudara nggak kasih tanggung jawab? Tentu saja tanggung jawab masuk akal. Saudara-saudara, dulu saya dengan kakak laki-laki saya, saudara, kami kan cuma berdua ya. Orang tua saya itu kasih kami tanggung jawab. Selalu gantian. Setiap pagi sebelum ke sekolah. Saudara kasih oleh Tuhan, tanggung jawab kami 2 dan selalu gantian dari Senin sampai Sabtu. Yang pertama adalah menyapu rumah. Yang kedua adalah menyiram bunga mama saya. Dalam hati saya, dia yang nanam bunga, kenapa saya yang nyiram? Saudara kasih oleh Tuhan gitu kan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, saya dengan kakak saya gantian. Kalau Senin saya yang nyapu, dia yang nyiram bunga. Selasa saya yang nyapu, saya yang nyiram bunga, dia yang nyapu. Begitu terus. Saudara-saudara, kami ke sekolah itu, kami selalu berangkat sekolah itu jam 6 lewat 5, 15 lah. Karena sekolah kan jam 7-an. Kami berangkat jam 6 dari rumah. Jadi saudara bisa bayangkan jam berapa kami harus nyiram bunga itu. Kalau kami tidak siram dan tidak nyapu, saudara kasih oleh Tuhan, nggak dikasih uang jajan. Nggak dikasih uang jajan. Ya boleh nggak? Pergi nggak usah nyiram, boleh. Tapi sampai di sekolah saudara-saudara kelaparan, nggak dapat uang jajan. Dan itu mengingatkan kami selalu, yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan.
Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak melakukan ini untuk anak kita, kita sedang mempersiapkan pemalas-pemalas di masa depan. Nah, saudara dengar kalimat ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Orang yang waktu kerja yang halal pun tidak mau effort lebih, tapi ingin hasil lebih, itu sedang menggiring dirinya sendiri ke pekerjaan yang tidak halal. Dengan kalimat saudara-saudara, orang kalau di pekerjaan yang halal saja, attitude-nya tidak mau effort lebih, tapi ingin hasil yang lebih, dia sedang membawa dirinya, saudara-saudara, untuk melirik pekerjaan yang tidak halal. Tidak mau kerja, tapi pengen uang banyak. Tidak mau kerja, dapat uang banyak. Ah udahlah, jual diri aja. Nah, saudara kasih kan begitu ujungnya. Karena pengen uang lebih, tapi tidak mau effort lebih. Aduh, pengen uang lebih, tapi nggak mau effort lebih. Jadi koruptor aja. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita perlu belajar dari Rut tentang pekerjaan. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari tentang pekerjaan dari Rut dalam pasal 2 ini. Yang pertama, saudara-saudara, bekerjalah oleh kasih, bukan oleh duit. Bekerja oleh kasih. Kenapa Rut bekerja di ladang Boas? Bukan karena dia mau ketemu Boas, saudara kasih oleh Tuhan. Dia bahkan nggak tahu itu ladangnya Boas, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara jangan pikir ya dari rumah Rut sudah googling. Ini mana nih konglomerat ini? Ya kan, ladangnya biar pas ini, ya. Siapa tahu bisa ketemu, terpesona. Nah, jadi nyonya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan. Dia bahkan nggak tahu itu ladangnya Boas. Yang dia tahu Naomi butuh makan. Dia juga butuh makan. Naomi juga butuh makan. Yang bisa bekerja ya pasti Rut karena lebih muda. Naomi sudah tua. Saudara perhatikan baik, kenapa Rut pergi ke ladang? Karena dia mengasihi Naomi. Kenapa Rut bekerja? Dia bekerja karena mengasihi. Dia memang tidak memiliki anak, tapi dia punya mertua. Dia bekerja untuk kasihnya kepada mertuanya. Saudara kasih oleh Tuhan, orang sudah punya anak, sudah punya istri, tapi saudara kasih oleh Tuhan nganggur. Nggak kerja loh? Enggak lah, untuk apa? Loh, anakmu, istrimu, bekerja itu bukan untuk uang. Loh, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita belum bisa bekerja untuk hal yang lebih besar, ya bekerjalah untuk hal yang lebih kecil lah. Apa? Setidaknya untuk kebutuhan pribadimu. Setidaknya bekerjalah untuk kebutuhan keluargamu. Jangan merepotkan orang lain. Maka saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau saya konseling orang yang mau menikah, salah satu pertanyaan pertama saya adalah, laki-laki sudah bekerja belum? Ya, saya pernah tanya sama perempuan, kamu tahu nggak calonmu itu kerjanya apa? Wah, repot saudara kasih oleh Tuhan ya. Kalau orang mau menikah bahkan si perempuan nggak tahu kerja laki-lakinya apa, saudara kasih oleh Tuhan nggak tahu. Tapi uangnya banyak pak. Lah, tapi kamu nggak tahu dia kerja apa? Nggak tahu lah pak. Pokoknya setiap kali jalan dia yang traktir. Kalau dia bandar narkoba gimana? Lo kacau saudara kasih oleh Tuhan. Pekerjaan calonmu aja nggak tahu, apalagi yang lain. Jangan-jangan yang lain kamu nggak tahu loh. Udah kerja nggak calonmu? Sudah pak. Nah, baru saya tanya lagi-laginya, apa kerjamu? Saudara kasih oleh Tuhan, belum pernah kasus ini. Saya nggak ada kerja pak. Kenapa? Karena cinta lebih daripada segala-galanya. Nah, ya, semua bisa dilalui pak, walaupun tidak ada uang. Ya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau seorang laki-laki mengatakan mencintai, tapi dia tidak punya pekerjaan, saudara kasih oleh Tuhan, itu perlu dipertanyakan, itu benar-benar mencintai nggak itu? Dia benar-benar sayang sama kamu nggak? Kalau dia sayang sama kamu, masa dia nggak persiapkan apa-apa pun? Jehovah Jireh pak, wah Tuhan akan menyediakan, wah kacau saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita belum bisa melakukan pekerjaan yang besar-besar, mengubah dunia, saudara yang kasih oleh Tuhan ya, tidak semua orang dipercayakan Tuhan pekerjaan yang mengubah dunia. Tidak, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya memang kita boleh sih minta Tuhan tempatkan kita di posisi yang bisa mengubah dunia, pekerjaan yang berdampak besar. Tapi saudara-saudara kebanyakan orang sih pekerjaan yang tidak berdampak besar. Kalau saudara-saudara tidak bisa pekerjaan yang berdampak besar, setidaknya saudara punya pekerjaan yang tidak merepotkan orang lain. Tidak merepotkan orang tua. Yang kedua, jangan merendahkan pekerjaan apapun. Saudara-saudara, Rut tidak malu menjadi pemungut bulir-bulir jelai. Kalau ditanya saudara-saudara, apakah Rut bercita-cita jadi pemungut bulir jelai? Ya pasti enggak, saudara-saudara Tuhan ya. Ya, saudara-saudara mungkin Rut cita-citanya jadi Moab idol, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, ya. Tapi gimana?
Keadaan tidak memungkinkan, bencana, baru pergi ke Bethlehem, dan besok butuh makan. Ya, apa pekerjaan yang bisa dilakukan? Memungut bulir-bulir jelai. Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan merendahkan pekerjaan apapun. Kalau pekerjaan itu halal, hargai. Hargai. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak orang yang hanya menghargai pekerjaan yang bergengsi. Makanya dia bilang, saya nggak mau kerja. Kenapa? Nggak, saya banget itu. Loh, tapi kamu kan butuh uang. Tapi daripada saya kerja yang kayak gituan, mending matilah. Loh. Kamu cita-cita jadi apa? Saya cita-cita jadi entrepreneur, tapi nggak ada modal, Pak. Ya sudahlah, taksi online dulu. Nggak ada mobil, Pak, ada motor. Ya udahlah, ojek online dulu. Aduh, malu, Pak. Lulusan S1 kok ngojek online. Ya daripada mati. Lebih repot, saudara-saudara ya. Sudah nggak mau semuanya, mau kawin nggak? Mau, Pak. Kacau, saudara Tuhan. Ini gimana? Saudara-saudara, saya pernah mendengar ya, ada satu orang, dulu dia sempat kuliah, tapi karena dia kecelakaan, saudara Tuhan, dia pacarnya hamil. Maka dia tanggung jawab. Dia berhenti dari kuliah, dia langsung cari kerja, jadi penjual bakmi gerobakan. Dia cerita, ya inilah dulu saya kuliah di kampus yang cukup terkenal, tapi karena ya itulah saya salah sih, dia bilang. Tapi dia nggak mau gugurkan kandungan itu. Dia pikir lebih baik saya jadi penjual bakmi gerobakan daripada saya gugurkan kandungan itu. Bagi saya, saudara-saudara, ini lebih mulia. Ya saya tanggung jawab, Pak, tapi nggak bisa kuliah lagi. Kalau saya kuliah, makan apa anak kita? Ya sudah, jual bakmi gerobakan. Nggak malu, Pak. Ya, saya sudah berdosa saja, sudah memalukan kok. Masa untuk kerja kayak gini malu? Saudara-saudara, Ruth tidak peduli dengan gengsinya. Naomi harus makan, saya juga harus makan. Ya udahlah, pungut aja tuh bulir-bulir jelai. Udah, hargailah pekerjaan sekecil apapun. Saudara-saudara, tidak selalu kita bisa mendapatkan pekerjaan yang bergengsi, tidak selalu. Tidak selalu. Kalau dapat, puji Tuhan. Tapi saudara-saudara, tidak selalu. Ada saatnya saudara-saudara, kita cuma dapat pekerjaan untuk bertahan hidup. Hargai itu. Saudara-saudara, saya pernah ketemu sama satu orang ya, sudah lulus dari S1. Tapi saudara yang kasih Tuhan, dia nggak ngelamar kerja. Baru saya tanya, kenapa Bung ngelamar kerja? Saya tidak merasa, Pak, di Indonesia ini ada pekerjaan yang cocok dengan panggilan saya. Wih, reform sekali nih orang, saya pikir saudara yang kasih Tuhan. Panggilan, vocation. Bapak tahu vocation? Vocation, Pak. Itu konsep dari Martin Luther, John Calvin, Pak. Ya, vocation. Saudara, saya tanya sama dia. Sekarang saya tanya, ya, kamu hari ini sudah lulus, masih dikasih nggak kiriman? Masih, Pak. Itu makanya kamu bisa ngomong vocation. Karena kamu nggak kerja pun dikasih kiriman. Coba kamu nggak dikasih kiriman lagi. Orang tua mengatakan, mulai hari ini semua donasi di stop. Ayo, masih bisa nggak ngomong? Tidak ada satupun pekerjaan yang sesuai dengan panggilan saya. Nggak ada itu. Supir Grab pun kamu anggap panggilanmu langsung, saya bilang. Kenapa? Mau mati. Saudara-saudara, di Jakarta itu saya ketemu dengan banyak mahasiswa yang middle to up. Ya, saudara-saudara, middle to up, saudara-saudara belajar teologi. Nah, saudara-saudara Tuhan ya. Jadi dia merasa panggilan. Iya, saya setuju dengan panggilan, saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau saudara-saudara nggak punya orang tua yang kaya, saudara nggak dikirimin lagi uang belanja, ayo. Ya saudara harus berpikir kayak Ruth ya, mencari ladang jelai untuk bertahan hidup. Itu dulu. Saudara-saudara, yang ketiga, bekerjalah segiat mungkin. Perhatikan ayat 7. Ayat 7, saudara-saudara. Ayat 7 ini kan testimoni dari pegawai-pegawainya Boas mengenai Ruth. Karena Boas nanya, siapa perempuan itu? Baru kemudian apa kata pegawai-pegawainya Boas? Ayat 7, saya bacakan untuk kita semua, saudara perhatikan saja. Begitulah dia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun dia tidak berhenti. Saudara-saudara, pekerjaan seperti itu pun dikerjakannya dengan giat. Hanya jadi pemungut bulir jelai, itu pun dia kerja dari pagi sampai sekarang, seketika pun tidak berhenti. Saudara-saudara, hari ini saudara perhatikan ya, ada banyak
anak muda dapat pekerjaan yang dia lamar sendiri, baru 2 tahun langsung resign. Alasannya apa? Tidak baik bagi mental health, Pak. Itu sudah pekerjaan yang kamu inginkan. Itu pun bisa, aduh nggak betah Pak di sini, toksik. Ya saudara, saya harus mengakui memang ada dunia kerja yang toksik, saudara Tuhan. Tapi kok gampang sekali istilah toksik, Pak, toksik. Bosnya toksik, Pak. Temannya toksik, Pak. OB-nya toksik, Pak. Lah, OB toksik pun kamu yang resign. Gimana ceritanya? Saya bilang. Itu sudah pekerjaan kamu sendiri yang pilih. Baru 2 tahun resign. Alasannya apa? Tidak baik, Pak, untuk perkembangan dari kesehatan mental saya. Wah, kamu belum jadi pemungut bulir jelai di ladang Boas. Ini bukan hanya tidak baik bagi mental health, ini tidak baik bagi physical health sekalian. Kenapa? Bayangkan panas-panas, saudara Tuhan, itu bisa hitam itu. Tapi Ruth, menurut kesaksian dari pegawai Boas, datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan kalau saudara perhatikan di ayat yang lain, dia baru pulang petang. Yang kedua, mari kita lihat saudara Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana Allah menunjukkan kebaikannya. Ruth bertemu dengan Boas. Yang tadi, Ruth menemukan ladang. Yang kedua, Ruth bertemu dengan Boas. Saudara-saudara, Boas ini tokoh yang penting di dalam pasal 2. Bahkan bisa dikatakan saudara-saudara, inti dari pasal 2 itu Boas. Maka kalau saudara perhatikan pasal 2, saudara Tuhan, itu nama Boas. Ya, bahkan setelah Ruth pulang dari ladang pun, Naomi nanya, dari mana kamu? Aku bekerja. Siapa nama orang itu? Nama orang itu adalah Boas. Jadi saudara-saudara, nama Boas itu muncul dari awal pasal 2 sampai akhir pasal 2. Boas. Kenapa saudara-saudara? Karena Boas adalah tokoh kunci dari kitab Rut. Tapi sebelum Boas dijelaskan di pasal 3 dan 4, Boas diperkenalkan dulu di pasal 2. Ini loh nanti yang akan menebus. Tapi sebelum diceritakan bagaimana dia menebus, diceritakan dulu profilnya. Siapa Boas ini? Saudara-saudara, Boas itu adalah nama dalam bahasa Ibrani, bahasa Indonesianya arsitek, builder. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Raja-Raja, ada salah satu tiang di dalam istana Daud itu namanya tiang Boas. Nah, saudara Tuhan, dan arti dari Boas ini cocok dengan kitab Rut. Kenapa? Saudara jangan lupa, kitab Rut dimulai dengan keluarga yang hancur. Kitab Rut dimulai dengan keluarga Naomi yang hancur. Lalu siapa yang akan membangun lagi keluarga yang hancur ini? Di arsitek. Naomi sudah nggak mau menyebut diri Naomi. Aku marah. Nah, saudara-saudara ya. Itu kan hancur sekali berarti. Tapi saudara-saudara, bagaimana marah ini jadi Naomi lagi nanti? Disitulah muncul seorang arsitek. Namanya Boas. Dia bukan arsitek bangunan, saudara-saudara. Dia adalah arsitek dari kehidupannya Naomi. To rebuild the life. Saudara-saudara kasih Tuhan, dari dulu kan saudara sudah dengar nama Boas ya, saudara kasih Tuhan. Ini kan bukan nama Boas yang pertama saudara dengar ya. Dan saudara bukan pertama kali baca kitab Rut ya, saudara-saudara ya. Tapi baru saudara ngerti kenapa namanya Boas. Boas itu muncul untuk membangun lagi. Dan nama Boas itu artinya apa? Builder atau arsitek. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita pikir-pikir ya, kok bisa Rut ketemu Boas? Mari kita lihat ayat 4. Saya minta saudara-saudara baca ayat 4. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Nah, bahasa Ibrani saudara-saudara bukan lalu. Lihat. Jadi dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, tiba-tiba penulis mengatakan, sekarang mari kita sambut. Masuklah Boas. Ya, bahasa Indonesia kita, lalu datanglah Boas. Tapi sebenarnya saudara-saudara bahasa Ibraninya lebih dramatis. Saudara-saudara, sudah tiba saatnya kita menyambut pemain utamanya. Lihatlah Boas. Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi kalau kita pikir ya, kok bisa Rut ketemu dengan Boas? Padahal kan Rut tidak tahu itu ladangnya Boas. Rut datang ke ladang itu untuk cari jelai, bukan cari Boas. Itu namanya providensia, saudara kasih Tuhan. Saudara maunya apa, tapi Tuhan giringnya kemana? Saudara Rut datang ke ladang itu maunya apa sih? Cari jelai.
Tapi Tuhan pakai itu untuk apa? Menggiring Ruth bertemu dengan Boas. Saudara dengarkan kalimat ini. Bayangkan kalau Ruth siang itu atau pagi itu tidak pergi ke ladang itu. Gengsi. Nggak mau ah. Masa kerja memungut buah jelai? Malu dong. Kalau dia tidak pergi karena malas, kalau dia tidak pergi karena gengsi, nggak ketemu Boas. Kalau dia nggak ketemu Boas, nggak menikah sama Boas. Kalau dia nggak menikah sama Boas, Naomi tidak mendapatkan kembali tanah pusakanya. Dan kalau Naomi tidak mendapatkan kembali tanah pusakanya, saudara-saudara Tuhan, bagaimana nanti Daud lahir di Bethlehem, nanti Yesus lahir di Bethlehem. Saudara-saudara Tuhan, di sini kita belajar satu hal ya. Simple obedience itu tidak simple. Seringkali saudara-saudara kan kita berpikir, bagaimana Pak cara mengubah dunia? Do something big. No, saudara-saudara Tuhan. Untuk mengubah dunia ini, seringkali Tuhan tidak tuntut kita do something big. Tuhan tuntut kita do something small. Tapi dari simple obedience. Kenapa kamu pergi, Ruth, ke ladang jelai itu? Ya, namanya juga kita menantu ya, harus mengabdi sama mertua lah. Ya, saya nggak tahu sih alasan yang lain. Saya nggak mau mertua saya kelaparan. Itu aja yang saya tahu. Ya kalau saya nggak pergi siapa lagi? Itu yang namanya simple obedience. Saya nggak tahu lebih dari itu. Yang saya tahu adalah ini yang harus saya lakukan. Tapi saudara dengar kalimat ini, simple obedience, saudara Tuhan, itu sering menghasilkan big impact. Simple obedience. Kalau ditanya kenapa kamu lakukan dulu itu? Ya memang itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Saudara mungkin pernah dengar istilah ini ya, random act of kindness. Ya, random act of kindness. Kebaikan yang dilakukan dengan random. Contoh ya saudara, random act of kindness ini. Saudara lewat, ada mobil mogok. Saudara berhenti. Nggak kenal siapa yang mogok itu. Lalu saudara tolong dia. Lalu akhirnya mobil itu jalan. Itu contoh. Ya, random act of kindness. Ya saudara-saudara. Tapi saudara Tuhan, nggak random itu. Ya, tapi kelihatan random. Kenapa? Ya saya nggak pernah berniat untuk tolong dia. Cuman saya lagi lewat. Ya, saya merasa nggak ada orang lain. Ya saya. Itu namanya random act of kindness. Tapi saudara dengar baik-baik. Random act of kindness tidak random. Saudara-saudara, saya pernah ketemu orang jadi guru sekolah minggu ya. Saya tanya sama dia, dulu kenapa jadi guru sekolah minggu, Bu? Saya bilang, ya kadang nggak ada guru sekolah minggunya, Pak. Itu aja. Oh, saya pikir ibu dapat mimpi dari Tuhan, jadilah guru sekolah muru ya. Enggak, saya datang ke gereja itu, Pak. Baru saya lihat ada anak-anak di dalam gereja itu. Masuk ke kebaktian umum. Lalu saya tanya, ada guru sekolah minggunya? Udah nggak ada sekolah minggu sini. Kenapa? Nggak ada gurunya. Lah, baru saya pikir-pikir, anak ini kasihan juga ya, masa berminggu-minggu nggak dengar firman Tuhan, gabung terus dengan kebaktian umum, tapi nggak ada kebaktian anak-anaknya. Lalu saya pikir, ya kalau nggak ada yang jadi guru sekolah minggu ya saya sajalah. Itulah awalnya Pak, saya jadi guru sekolah minggu, dia bilang. Kenapa? Karena di situ tidak ada guru sekolah minggu. Random banget nih. Tidak, saudara Tuhan. Dia cerita, dia sudah jadi guru sekolah minggu itu selama 20 tahun. Dimulai dengan random. Tapi saudara-saudara cerita, dari sekolah minggunya itu sudah banyak jadi hamba Tuhan. Emang dulu tahu bakal jadi hamba Tuhan ada sekolah minggu? Enggak, yang saya tahu apa? Enggak ada sekolah minggu. Random, tidak random. Simple, tapi tidak simple. Small, but big impact. Saudara-saudara, ada satu cerita yang membuat saya terharu ya. Cerita mengenai berdirinya Temple Baptist Church di Philadelphia. Dan Temple Baptist Church ini, saudara-saudara Tuhan, adalah gereja yang mendirikan Temple University. Salah satu universitas yang penting di Philadelphia. Tapi saudara-saudara, waktu saya melihat latar belakang atau sejarah dari berdirinya gereja dan universitas ini, saya sangat terharu, saudara-saudara. Kenapa sih gereja ini bisa berdiri? Ceritanya begini, saudara-saudara ya. Ada seorang anak usia 8 tahun, perempuan, namanya Hattie May Wyatt. Dia datang ke sebuah gereja kecil, dan di gereja itu pendetanya namanya Russell Conwell. Saudara Tuhan, waktu dia datang, dia mau ikut sekolah minggu, tapi nggak bisa masuk. Kenapa? Karena gereja itu kecil, jadi ruang sekolah minggunya lebih kecil lagi. Jadi nggak bisa masuk dia. Saudara-saudara, karena dia nggak bisa masuk, dia nangis di luar.
Waktu dia nangis, pendeta itu datang, nanya, kenapa kamu nangis? Ya saya mau ke sekolah minggu, tapi nggak ada lagi kursi, nggak ada lagi ruang, sudah penuh. Baru kemudian Cornwall mengatakan, ya udahlah jangan nangis ya, saya coba ya untuk renovasi gereja kita. Nanti kita kumpulkan uang supaya bisa renovasi gereja kita dan ruang sekolah minggunya lebih besar. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, sayangnya 2 tahun kemudian Hattie May Wyatt meninggal. Dan gereja itu tidak jadi direnovasi. Saudara kasih oleh Tuhan, orang tua Hattie meminta Dr. Russell Cornwall, pendeta itu, untuk memimpin acara pemakaman. Selesai acara pemakaman, saudara kasih oleh Tuhan, orang tua dari Hattie datang ke Russell Cornwall dan mengatakan, tadi kami beres-beres kamar anak kami menemukan di mejanya ada suatu dompet yang sudah kumal. Begitu kami buka ada secari kertas. Dan di dalam dompet itu ada sejumlah uang koin, totalnya 57 sen. Kertas itu ada tulisan yang mengatakan, ini untuk membangun gereja yang lebih besar agar lebih banyak anak bisa masuk sekolah minggu. Saudara-saudara, ternyata dalam 2 tahun dia kumpulkan uang jajannya. Dia pikir dengan 57 sen cukup untuk bangun gereja. Ya, anak kecil mana tahu saudara Tuhan. Yang dia tahu apa? Ya saya pengen ada ruang sekolah minggu lebih besar supaya anak bisa lebih banyak masuk. Dia kumpulkan 57 sen dalam 2 tahun sebelum dia meninggal. Saudara-saudara, Russell Cornwall sangat terharu dengan ketaatan dan kesetiaannya Hattie. Maka kemudian dia cerita kepada gereja, ada anak nabung 2 tahun dengan uang jajannya 57 sen supaya ada sekolah minggu. Sebelum dia mati belum ada. Saudara-saudara, jemaat mendengar dan jemaat bilang, kita harus bangun ruang sekolah minggu kita. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, mereka bangun gereja itu, mereka beli tanah baru, mereka bangun gereja itu, dan gereja itu yang sekarang bernama The Temple Baptist Church. Di samping gereja itu berdirilah Universitas Temple. Dari mana 2 bangunan itu? Dimulai dari anak kecil yang nabung 57 sen. Saudara-saudara, kita lebih lah dari anak kecil itu. Tapi apa yang kita nggak punya? Mungkin ya yang kita tidak punya itu apa? Simple obedience. Saudara-saudara, seringkali kita tahu sih yang Tuhan mau. Tapi waktu kita mau lakukan, tiba-tiba pikiran kita, nanti kalau gini gimana? Nanti kalau gitu gimana? Nanti ribet banget sih lu orang bilang saudara Tuhan ya. Lakukan aja apa sih? Simple obedience, tapi punya big impact. Saudara-saudara, mari kita lihat yang ketiga. Kebaikan Allah yang ketiga di tengah penderitaan. Boas mengangkat status Ruth. Ada banyak ayat, saudara-saudara, tapi tadi saudara-saudara sudah membacakannya. Saya hanya mengulangi saja. Perhatikan yang pertama. Boas memanggil Ruth sebagai anaknya. Dengarlah anakku. My daughter. Saudara-saudara, Ruth itu orang Moab. Tapi Boas mengatakan, oh enggak, kamu bukan orang asing. Kamu anakku. Yang kedua, Boas tidak malu makan dengan Ruth. Siang-siang dia panggil Ruth, ayo makan dengan saya. Saudara-saudara Tuhan, hari itu ya, pasti orang nggak mau makan dengan bangsa kafir, nggak mau. Tapi saudara bisa bayangkan, di ladang itu Boas bilang sama Ruth, ayo makan di sini, ini makanannya. Makan semeja dengan orang Moab itu haram, saudara-saudara Tuhan, bagi orang Yahudi. Tapi Boas tidak malu makan dengan Ruth. Dia seakan-akan mengatakan kepada seluruh pegawainya, ini keluargaku. Loh, ini orang asing loh. Ini orang Moab. Iya, ini keluargaku. Yang ketiga, saudara-saudara, Ruth boleh mengambil dari berkas, enggak hanya yang jatuh-jatuh. Boas bilang sama pegawainya, kalau dia ambil pun dari berkas, izinkan, jangan dimarahin. Saudara-saudara, kalau yang jatuh itu bagian orang asing. Kalau yang di berkas itu bagian pemilik. Tapi apa kata Boas? Yang di berkas pun boleh diambil. Boas mengangkat status Ruth. Saudara kasih oleh Tuhan, dan ini mengingatkan kita kepada Yesus. Siapa Yesus dalam cerita ini? Boas. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kita punya Boas yang lebih besar, namanya Yesus.
Yesus mengangkat status kita. Siapa kita? Orang asing. Siapa kita? Orang berdosa. Siapa kita? Anak durhaka. Tapi Yesus mengangkat status kita menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Saudara yang oleh Tuhan, pasal 2 ini diakhiri dengan kelimpahan. Ya. Coba perhatikan ayat 17. Ayat 17, saudara Tuhan. Pasal ini diakhiri dengan kelimpahan. Pada ayat 17 dikatakan, maka Rut memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Saudara-saudara, kalau seeva kita konversi dengan hari ini 20 kilo. Dan 20 kilo, saudara Tuhan, itu adalah jatah makan seminggu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, semua orang asing kalau pergi ke ladang orang itu cuma berharap makan 1 hari. Tapi apa yang dibawa pulang Rut bukan hanya makanan 1 hari. Yang dibawa pulang Rut makanan 1 minggu. Dia berharap apa? Yang dikasih lebih. Dia berharap 1 hari, yang dia dapat 1 minggu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, upah dosa adalah maut. Saudara berharap apa? Berharap dihukum. Yang Tuhan kasih apa? Jadi anak Allah. Wah, lebih. Lebih. Saudara kasih oleh Tuhan, yang kita terima itu bukan cuma, dari dihukum jadi gak dihukum. Itu aja sudah hebat, saudara kasih oleh Tuhan ya. Dari dihukum jadi gak dihukum, itu aja sudah hebat itu. Tapi bukan hanya sampai di situ. Dari dihukum, gak jadi dihukum, jadi ahli waris. Limpah. Limpah. Saudara-saudara, kalau tadinya harus dihukum aja jadi nggak dihukum, itu sudah hebat itu saudara-saudara ya. Tapi dari dihukum, nggak jadi dihukum, diangkat jadi ahli waris. Hanya berharap makanan 1 minggu, 1 hari. Yang dia bawa pulang 1 minggu. Makanya Naomi langsung kaget. Di mana kamu ngutip hari ini? Biasanya nggak pernah orang asing dapat sebanyak ini. Tidak normal, tidak biasa. Dan itulah anugerah itu memang tidak biasa. Itu sebabnya saudara-saudara kenapa Yesus suka menggunakan hiperbola dalam Alkitab. Karena dia mau mengatakan, yang Bapa berikan kepadamu itu bukan hanya cukup, tapi lebih dari cukup. Bukan pas-pasan, lebih. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat Yohanes 10 ayat 10. Ini ayat yang sudah terkenal kan saudara-saudara ya. Apa kata Yesus? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Limpah. Segala kelimpahannya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Yesus datang bukan hanya memberikan hidup, tapi dia datang supaya saudara memiliki kelimpahan hidup. Nah, saudara kasih lihat menarik sekali. Bahasa Yunaninya hidup di sini bukan bios. Karena kalau bios, saudara kasih lihat Tuhan, dari lahir saudara juga hidup. Tapi bahasa Yunaninya zoe. Zoe itu bukan sekedar hidup. Zoe itu adalah hidup yang bermakna. Itulah artinya hidup yang berlimpah. Saudara dengarkan kalimat ini. Hidup yang berlimpah itu bukan banyak uang, bukan. Hidup yang berlimpah itu adalah hidup yang bermakna. Apa yang saudara dan saya tidak miliki sebelum bertemu Yesus? Bukan hidup. Saudara hidup kok walaupun bertemu dengan Yesus. Saudara hidup tapi tidak punya mana hidup, iya. Ada banyak orang saudara kasih oleh Tuhan, uang banyak, rumah banyak, aset banyak, tapi nggak ada makna hidup. Ada seorang teolog mengatakan, orang hari ini memiliki banyak hal yang bisa hidup dengannya. Tapi dia tidak punya satu hal pun yang bisa hidup untuknya. Saya ulangi saudara-saudara, orang hari ini bisa memiliki banyak hal yang dia bisa hidup dengannya. Living with. Tapi dia tidak punya satu hal yang dia bisa hidup untuknya. Living for. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus itu bosnya kita. Kita ini Naomi, kita ini Rut, terlantar, sebatang kara,
menyedihkan, dan dia masuk dalam hidup kita. Dia memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Apa itu hidup yang berkelimpahan? Hidup yang bermakna. Itulah hidup yang berkelimpahan. Saudara bisa banyak uang, tapi kalau saudara nggak punya makna hidup, itu berarti hidup saudara nggak berlimpah. Dan di dalam Mazmur 1 ayat 4, saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup orang berdosa itu digambarkan sebagai apa? Sekam yang ditiupkan angin. Saudara tahu sekam, kenapa bisa ditiup angin? Nggak ada bobotnya. Nggak ada bobotnya. Ringan sekali. Ketiup ke sana terbang, ketiup ke sini terbang. Itu saudara yang kasih oleh Tuhan, hidup yang bermakna. Kemana aja boleh. Tapi Yesus mengatakan kepada kita, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan kayak sekam. Bukan kayak sekam. Maka saudara kasih oleh Tuhan, saya sedih juga lihat banyak anak muda itu masih gagah, punya pekerjaan baik, uang banyak, tapi hidupnya kayak sekam. Mau kemana kamu? Nggak tahu. Loh. Kayak sekam saudara kasih oleh Tuhan. Saudara pernah lihat sekam ketiup angin saudara kasih oleh Tuhan? Nggak tahu mau kemana itu. Sepanjang ada angin terbang. Ya. Tapi lama-lama saudara kasih oleh Tuhan, kalau angin berhenti jatuh. Tapi Yesus mengatakan kepada kita, oh enggak, saya datang supaya kamu mempunyai hidup. Tapi bukan hanya itu, hidup yang berkelimpahan. Enggak perlu kayak sekam. Kamu bukan hanya hidup, tapi kamu tahu untuk apa kamu hidup. Kita mengucap syukur karena kita punya Boas. Boas yang lebih besar daripada Boasnya perjanjian lama. Kita punya Boas, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, Boas dari suku apa? Suku Yehuda. Dan Yesus pun disebut sebagai apa? Singa dari Yehuda. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan di dalam keadaan yang tidak ideal ini. Kami berdoa supaya Roh-Mu memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Dan firman-Mu itu bekerja, tidak berhenti. Firman-Mu terus mengalir bagaikan air hidup sampai kekekalan. Ubahlah hati kami, ubahlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit.